Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak murid Bapak hari ini? Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini masalah adab salat dan zikir. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Marilah langsung saja kita ke materi pada hari ini. Judulnya adalah masalah bab adab salat dan zikir. Pengertian adab berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti, tata krama atau sopan santun. Adab juga diartikan segala bentuk sikap, perilaku atau cara hidup mencerminkan sopan santun, kehalusan, kelebihan, krama dan melaksanakan salat. Sedangkan adab berzikir berarti dalam beribadah adab berbeda dengan rukun dan sunnah. Jika seseorang meninggalkan beberapa rukun ibadah, maka menyebabkan ibadahnya itu menjadi batal. Sedangkan jika adab ditinggalkan, maka ibadah seseorang itu tetap sah. Adab salat yang pertama, adabnya itu khusyuk, merupakan adab terpenting dalam salat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh dalam salat dan juga zikir. Nah, habis itu daripada adab-adab salat yang kedua, hati yang ikhlas. Keikhlasan menjadi pondasi utama dalam beribadah termasuk salat. Hal ini sebagaimana diperintahkan dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Habis itu pulang daripada adab-adabnya sembahyang atau adab-adabnya salat, yaitu menjaga waktu dan batasannya salat, dilaksanakan pada waktu tertentu yang tidak dilaksanakan sesuka hatinya. Apabila kamu telah melaksanakan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, berbaring. Habis itu pulang, sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Jadi waktunya salat itu telah ditentukan waktunya. Kadang-kala kita salat nih sembarangan waktu, kecuali kan kita misalnya kayak salat sunat, waktunya salat sunat duha, waktunya dari jam terbitnya matahari dari jam 7 sampai waktu zuhur. Nah, itu salat duha kan. Habis itu pulang daripada adab-adab salat, menjaga kebersihan dan kesucian salat dari najis. Nah, jadi daripada adab-adabnya salat itu kita menjaga kesucian tempatnya daripada najis segala macam. Habis itu pulang daripada adab-adabnya dan juga sunnah-sunnahnya salat, yaitu memakai pakaian kita yang terbaik. Jika seseorang akan berpergian saja memilih pakaian yang baik, maka waktu salat pun kita sangat dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Bahkan juga disunatkan itu waktu sembahyang juga memakai peci, habis itu memakai wangi-wangian dan juga lain-lainnya. Tempatnya juga bersih. Habis pulang adabnya salat, menyesal serta bersedih ketika salat. Seseorang teringat akan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya membuat menyesal dan bersedih. Juga daripada termasuk adab-adabnya salat itu kita menyesali dosa-dosa yang kita perbuat waktu dahulu itu. Itu termasuk adab-adabnya sembahyang. Habis itu pulang adab-adabnya zikir, kita di dalam berzikir ini pun kita mempunyai adab juga. Yang pertama, dalam berzikir kita sangat dianjurkan untuk merendahkan suara kita nih. Jangan juga waktu berzikir tuh suara kita nih nyaring, jangan. Otomatis kalau suara kita nyaring mengganggu konsentrasi orang yang dihiga ketika kita berzikir. Nah,
Habis itu pulang, hal ini yang dimaksud agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitar kita. Daripada adab-adabnya zikir yang selanjutnya, berzikir dengan wirid yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena zikir ini adalah ibadah, membaca Al-Quran dengan niat berzikir itu pun juga termasuk zikir. Atau kita membaca tahmid, tahlil, salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga termasuk zikir. Habis itu pulang, daripada adab-adab yang berzikir, memakai wangi-wangian. Nah, jadi kita nih sunnah juga waktu berzikir tuh memakai wangi-wangian. Kada waktu sembahyang haji kita disunahkan memakai wangi-wangian. Waktu berzikir pun kita disunahkan juga untuk memakai wangi-wangian dengan niatan kita mentakzimkan zikir itu. Habis itu pulang, daripada adab-adabnya zikir, memilih tempat yang sunyi daripada banyak orang. Beda lagi dengan kita berzikir, misalnya berzikir di masjid atau musalla atau di majelis ta'lim. Ini misalnya kita berzikirnya tuh di rumah, kita dianjurkan di tempat-tempat yang sunyi, yang tidak banyak orang, bahkan di kamar kita berzikir. Habis itu pulang, daripada hikmah-hikmahnya menerapkan adab zikir ini, zikir menjadi hati ini lebih tenang. Jadi hati kita ini dengan berzikir, dengan melaksanakan salat, adab-adabnya salat, hati kita ini menjadi lebih tenang. Yang asalnya hati kita ini sakit segala macam, misalnya gara-gara ada masalah segala macam, dengan berzikir hati kita ini menjadi tenang. Habis itu pula yang selanjutnya, daripada adab-adab berzikir, dapat menghayati dan meresapi bacaan zikir, hati menjadi tenang mengingat Allah Ta'ala. Habis itu dan juga daripada hikmahnya berzikir adalah melahirkan perilaku akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari, dan juga meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.